Teman-teman, pernah nggak sih kalian nonton debat politik dan tiba-tiba merasa kayak lagi nonton stand up comedy tapi tanpa punchline yang lucu? Atau pernah dengar janji kampanye yang kedengarannya seperti dongeng sebelum tidur? Cuma sayangnya kita nggak bisa tidur nyenyak setelahnya. Nah, ternyata ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa kebohongan dan politik itu ibarat kopi dan gula seringkali jalan bareng. Tapi yang lebih gila lagi, penelitian ini nunjukin kalau cuma lihat wajah politisi aja bisa bikin orang lebih gampang bohong. Ya, serius. Jadi kalau selama ini kalian curiga bahwa ada efek samping dari terlalu banyak nonton berita politik, bisa jadi kalian nggak salah. Langsung aja kita bahas artikel-artikel ilmiahnya. Artikel pertama berjudul Politicians Lie, So Do I, yang ditulis oleh Jeremy Charles dan Kirk Cheng, diterbitkan dalam jurnal Psychological Research pada tahun 2019, membahas bagaimana pemimpin politik dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berbohong melalui efek priming. Penelitian ini dilakukan dengan 3 eksperimen yang menunjukkan bahwa individu yang terpapar dengan citra politisi lebih cenderung berbohong dibandingkan dengan mereka yang terpapar dengan citra non-politisi seperti pemuka agama. Hasil eksperimen juga mengungkap bahwa politisi tertentu, seperti Nicolas Sarkozy, memiliki efek yang lebih besar dalam mendorong perilaku tidak jujur dibandingkan dengan politisi lain seperti François Hollande. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas seorang pemimpin dapat memengaruhi perilaku moral individu secara tidak sadar. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi dunia organisasi dan manajemen sumber daya manusia, terutama dalam memahami bagaimana pemimpin dapat membentuk perilaku etis di lingkungan kerja. Temuan ini juga mendukung teori bahwa kebohongan tidak selalu merupakan keputusan sadar, tetapi bisa dipicu oleh faktor eksternal seperti eksposur terhadap figur yang dianggap tidak jujur. Oleh karena itu, studi ini menyoroti pentingnya standar moral yang lebih tinggi dalam kepemimpinan agar dapat mengurangi kecenderungan perilaku tidak etis di masyarakat. Artikel kedua berjudul Lying in Politics, Evidence from the US, yang ditulis oleh Alessandro Bucchiol dan Luca Zari dalam Working Paper Series, Department of Economics, University of Verona, membahas sejauh mana politisi di AS berbohong dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Dengan menggunakan data dari PolitiFact.com, penelitian ini menemukan bahwa politisi lebih cenderung menggunakan kebohongan abu-abu atau pernyataan yang hanya sebagian benar dibandingkan dengan kebohongan yang sepenuhnya salah. Studi ini juga menunjukkan bahwa afiliasi partai berpengaruh besar, di mana politisi dari Partai Republik lebih sering menyimpang dari kebenaran dibandingkan dengan Demokrat. Selain itu, faktor geografis turut berperan, dengan politisi dari negara bagian swing lebih cenderung jujur dibandingkan dengan mereka dari negara bagian yang secara tradisional condong ke satu partai tertentu. Penelitian ini juga mengungkap bahwa politisi lebih sering berbohong dalam isu-isu terkait kesehatan dibandingkan dengan topik lain, mungkin karena masyarakat memiliki pemahaman yang lebih rendah terhadap isu tersebut. Temuan lain menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam suatu negara bagian berhubungan dengan lebih sedikit kebohongan dari politisi yang berasal dari sana. Dalam konteks pemilihan presiden, penelitian ini menemukan bahwa Barack Obama lebih jarang berbohong dibandingkan lawan-lawannya dalam pemilu 2008 dan 2012. Studi ini menyoroti pentingnya transparansi dan peran media dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dalam politik demokratis. Jadi teman-teman, kalau suatu hari kalian merasa mendadak pengen ngeles atau ngada-ngada, coba cek dulu, jangan-jangan baru aja lihat wajah politisi di TV. Penelitian ini buktiin kalau kebohongan itu bisa menular, tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Yuk, kita jadi penonton yang lebih kritis, biar nggak gampang kena efek priming dari janji-janji manis yang ujung-ujungnya pahit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal seru kayak gini.